Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di bincang garis depan edisi Rohingya pada kali ini kita kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah. Ini Bib Holis apa Bang Holis ini ya? Boleh panggil abang saja, lebih nyaman kalau iya. abang sepertinya. Kita ditemani Bang Holis Khairat, betul ya? Beliau adalah relawan kita, Khidmah Indonesia untuk Tanah Amanah di bidang apa, Bib? Alhamdulillah kami biidznillah diamanahi sebagai koordinator divisi media. Oh, divisi media ya. Khidmat Indonesia untuk Tanah Amanah atau yayasan kita. Yayasan kita. Baik, beliau berkesempatan untuk mengunjungi pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Itu rezeki yang sangat luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Di tanggal 5 dan 7 Juni 2025. Dan di saat itu beliau mengunjungi Madrasah Sahabat yang nanti akan banyak kita bincangkan ya. Jadi di podcast Bincang Garis Depan edisi Rohingya ini kita akan menggali Bang Holis. Ini soalnya lisannya ini sudah mudah Bib Holis ini ya. Bang Holis ini ya. Ya semoga dimudahkan nanti manggil dengan Bang Holis ya. Baik. Ini gimana Bang Holis ya, Bang Holis. Sebelum kita masuk ke pembahasan di cerita-cerita antum bagaimana Madrasah Sahabat, hal-hal apa yang penting di sana, kita perlu kenalan terlebih dahulu tentang siapa Rohingya ini. Siapa Rohingya? Kira-kira siapa Rohingya itu, Bib? Iya, saya ingin mengaitkan pertanyaan dari Mas Yusuf ini dengan fenomena di bulan Desember tahun 2023 ya. Saat itu sangat viral sekali di Indonesia, ramai sekali isu tentang Rohingya. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Rohingya itu mengenal Rohingya di bulan Desember tahun 2023 itu, yaitu tentang kedatangan ratusan orang bahkan ribuan orang muhajirin Rohingya di pesisir Aceh pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu itu ramai sekali, bahkan di awal-awal itu negatif yang besar. Negatifnya apa? Mereka, wah ini orang-orang pendatang ini bakal merampas sumber daya kita, bakal merampas kekayaan alam kita, bakal menduduki tanah kita. Ini lama-lama kayak Israel ini, bahkan ada yang seperti itu. Dianggap penjajah. Dianggap penjajah nanti datang, ditampung, lama-lama nanti bakal melonjak, akhirnya malah minta tanah, minta fasilitas, dan akhirnya penduduk sekitar malah kehilangan sumber daya. Nah, kemudian bismillah kami berangkat ke sana, kemudian dengan salah satu relawan juga, Ustadz Hamim namanya, kami bertemu langsung di sana untuk menjawab isu-isu itu, meskipun kami punya referensi ya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Benar nggak sih mereka ini seperti yang dituduhkan itu? Bahkan yang paling keji adalah tuduhan bahwasanya mereka ini bukan Muslim. Mereka ini orang-orang yang dari Myanmar yang sukunya atau agamanya bukan Muslim. Dan kami ternyata membuktikan di sana mereka Muslim. Dan kami mendapatkan informasi dari tokoh Rohingya Youth Foundation bahwasanya 100% Rohingya itu Muslim pada faktanya seperti itu. Nah, meskipun kemudian ada misionaris yang masuk, kemudian segala macam ke kamp pengungsian, dan itu cerita yang berbeda. Kita tidak tahu bagaimana dampak dari aksi misionaris itu terhadap mereka, tapi kita berharap insya Allah saudara-saudara kita terlindungi. Nah, tadi Mas Yusuf bertanya siapa sih Rohingya, dan kami membuktikan bahwasanya mereka adalah Muslim. Bahkan kami melakukan pengambilan gambar di sana dengan anak-anak kecil, muhajirin Rohingya yang kecil, yang mereka berusia masih belasan tahun tapi sudah hafal 16 juz, sudah hafal banyak sekali hafal, bahkan ada yang hafiz. Tempat kami bertemu dengan mereka di sana, dan itu membuktikan bahwasanya satu, mereka Muslim, yang kedua adalah mereka itu luar biasa perjuangannya untuk bisa sampai ke Indonesia. Nah, ini saya garis bawah itu perjalanan Bang Holis ini ketika di Aceh ya. Di Aceh pada waktu 2023. Nah, terkait pertanyaan tentang siapa sebenarnya Rohingya. Rohingya ini adalah
penduduk asli daerah Arakan. Arakan itu sekarang berada di wilayah Myanmar. Tapi sebelumnya itu tidak berada di Myanmar karena Myanmar kan baru merdeka tahun 1948 ya. Sedangkan mereka adalah penduduk asli di daerah Arakan sejak abad ke-7 atau tahun 600-an itu sudah di sana. Kemudian mereka memeluk Islam pada tahun 788 Masehi. Mereka mendapatkan sentuhan dakwah Islam dan biiznillah ta'ala mereka menerima Islam sebagai jalan hidup mereka, sebagai din mereka. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Burma itu masuk ke sana. Burma itu adalah penduduk atau penguasa di Myanmar. Mereka masuk ke sana, menginvasi daerah Arakan. Jadi Arakan itu awalnya bukan wilayahnya Burma, tapi mereka masuk ke sana menginvasi, dan di sana ada dua penduduk asli yang terbesar atau suku asli, yaitu Rohingya dan Rakhine. Rohingya sama Rakhine beda berarti suku yang berbeda, tapi sama-sama penduduk asli di daerah Arakan tersebut. Nah, itu ya sampai pada perkembangannya mereka nanti ditindas, sampai perkembangannya mereka mengungsi, itu nanti mungkin kita akan bedah nanti dalam perbincangan kita lebih kan lanjut. Jadi menarik untuk kita bincangkan karena mereka kan datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan, untuk nyari tempat aman. Nah, ini perlu dibahas lebih detail dikit. Kok lebih detail dikit ya? Ya lebih detail. Ini sejarahnya gimana kok mereka dibantai, diusir, itu perlu begitu. Menarik itu ya, bagaimana ceritanya sampai penduduk asli Arakan itu kok malah ditindas, malah diusir-usir, malah dibantai, bahkan dinodai kehormatannya. Ya, ini sangat erat. Alasan yang pertama itu sangat erat dengan posisi Rohingya sebagai penduduk asli di Arakan, di tanah Arakan, sebelum diinvasi atau sebelum diduduki oleh Myanmar dan akhirnya diintegrasikan dalam bentuk negara Burma pada tahun 1948, dan Arakan menjadi salah satu wilayah di Myanmar ya. Nah, yang kami dapat informasi yang akurat adalah yang pertama, alasannya rezim Myanmar, penguasa Myanmar itu ingin menghapus jejak bahwasanya Rohingya itu adalah penduduk asli di Arakan. Mereka ingin menghapus jejak itu. Karena kan tampangnya beda nih. Tampang wajahnya dengan orang Myanmar beda, kemudian bahasanya juga berbeda. Tapi suku Rakhine juga diperlakukan seperti itu enggak? Nah, itu yang menarik. Ini alasan yang kedua adalah ternyata Rohingya ini ditindas karena ada perbedaan agama dan budaya dan bahasa yang berbeda dengan Burma. Sedangkan Rakhine, mereka adalah mayoritas beragama sama seperti agamanya rezim Myanmar, atau seperti mayoritas agama di Myanmar, yaitu agama Buddha ya. Sehingga mereka tidak terlalu mendapat tekanan dan penindasan. Hanya suku Rohingya ini. Suku Rohingya. Bahkan kami mendapatkan informasi dari penasihat kami, Ustadz Faiz Baraja di yayasan kita. Beliau mengatakan pernah dapat informasi dari orang Muslim di Myanmar yang tinggal di Myanmar yang bukan Rohingya. Jadi orang Muslim yang sukunya bukan Rohingya tapi tinggal di kota di Myanmar. Bukan di wilayah Arakan. Bukan di Arakan. Jadi mereka menceritakan bahwa mereka aman. Orang Muslim yang tinggal di luar wilayah Arakan itu aman. Yang bukan orang Rohingya itu aman. Nah, jadi mengarahnya ini memang ke etnis Rohingya. Bahkan mengarah ke ethnic cleansing atau pembasmian etnis. Ingin dihilangkan jejaknya, ingin diputus. Jadi intinya dua tadi. Yang pertama memang penguasa Myanmar itu ingin menghapus jejak bahwasanya Rohingya itu adalah penduduk asli di Arakan. Kemudian yang kedua adalah karena adanya perbedaan budaya dan agama dengan rezim penguasa. Sehingga Rohingya seperti disingkirkan, faktanya disingkirkan, sedangkan Rakhine, suku Rakhine masih berada di situ. Kan tahun berapa, Beb? 2017 ya mereka mengungsi besar-besaran, kemudian satu di antaranya mereka pergi ke Bangladesh di Cox's Bazar, betul ya Beb ya? Bahkan kalau catatan kami ini, saya buka data biar kita ngobrolnya lebih asik dan lebih akurat ya Mas Yusuf ya, bahwasanya operasi pengusiran etnis Rohingya itu dilakukan itu awalnya pada tahun 1978, lama sekali. Berarti tidak hanya 2017. Tidak hanya 2017, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 1982, kewarganegaraan Rohingya itu secara resmi tidak diakui lagi, dicabut kewarganegaraannya.
Bayangkan Ya, itu yang sudah diakui. nggak punya KTP, nggak punya gitu berarti ya. Punya KTP. Kalau kita nggak punya KTP sekarang nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak Mas Yusuf. ngapain. Itu 1982 kewarganegaranya dicabut. Kita mau beli pulsa, bukan pulsa ya, maksudnya mau beli nomor seluler. Harus menyertakan Itu NIK dan KK itu. NIK ya. Mau beli kereta ke Jakarta, ke Surabaya, KAI harus pakai NIK. Ngapa-ngapain harus pakai NIK? Kalau nggak punya NIK susah. Nah, kemudian pada tahun 1991 sampai 1992 terjadi operasi pengusian etnis Rohingya yang kedua setelah pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 2017 terjadi operasi pengusiran yang ketiga. Dan ini yang banyak sekali, sebanyak 688.000 orang tuh terpaksa lari, menyelamatkan diri dari kampung halamannya, dan tercatat 24.000 orang yang dibunuh. Ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allahul musta'an. Itu betul-betul dibantai keluarga kita di sana. Berarti akar sejarah pengusiran 2017 itu panjang ya? Panjang. Ada pengusiran yang berkali-kali. Beberapa dekade sebelumnya pun sudah terjadi. Berarti kalau kita hanya mengetahui pengusirannya sekali itu nggak pas juga ya, sangat keliru ya. Ya mungkin kita juga waktu itu masih belum lahir ya, tahun 1978, jadi wajar lah kalau kita masih belum paham sejarah ya. Betul. Kemudian tahun 91, 92 mungkin juga sebagian masih kecil ya, masih SD atau apa. Makan Mas Yusuf mungkin kayaknya belum lahir. Ada ya. itu. Nah, ini kita 2017 baru kita tahu, dan itu luar biasa menjadi sorotan juga dengan era media ya. Sehingga membuat peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia lebih cepat kita akses. Ya. Nah, ini penting juga, Beb. Ini kenapa ini kita ini, berarti yayasan kita itu kok ikut terlibat ngurusi mereka ini? Iya. Yang pertama ini karena bentuk tanggung jawab kita ya sebagai saudara sesama muslim, di mana sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh itu kan satu bagian yang sakit, kata Rasulullah adalah membuat bagian tubuh yang lain juga merasakan sakit. Ya. Demikian pula kita adalah satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Atas prinsip ukhuwah yang kokoh yang kita pegang ini, maka pada tahun 2017 tim Sahabat Al-Aqsa itu safar ke Rohingya. Pada waktu itu belum berdiri Madrasah Sahabat dan lain-lain, masih betul-betul momen di mana mereka pada bulan Oktober itu masih tahap adaptasi ya untuk berada di Bangladesh, karena Bangladesh sama Myanmar ini kan sebelahan sebetulnya. Terpisah, batas alamiahnya itu adalah Sungai Naf namanya. Nah, jadi mereka ini menyeberang Sungai Naf itu untuk sampai ke Bangladesh, dan alhamdulillah pada waktu itu Bangladesh membuka pintu. Tentunya kita apresiasi ya. Pada waktu itu membuka pintu untuk saudara-saudara kita menyelamatkan diri ke sana dan menyediakan tempat di Cox's Bazar. Cox's Bazar itu kota pariwisata sebetulnya, Mas Yusuf. Bisa diceritakan singkat dulu? Iya, Cox's Bazar itu adalah kota pariwisata paling populer di Bangladesh. Jadi kalau wisatawan itu mau ke Bangladesh, mereka kalau istilah kita banyak bilang perindavan gitu ya, kuliner perindavan. Tapi sebetulnya mereka punya kota wisata yang sangat indah, yaitu Cox's Bazar namanya. Di mana Cox's Bazar itu punya garis pantai yang sangat panjang, itu lebih dari 120 km. Dia di tepi Teluk Benggala. Jadi garis pantainya panjang sekali. Nah, di Cox's Bazar itu, di luar pantai ada daerah yang lain yang namanya Ukhia. Itu ditempatkan para muhajirin kita di sana. Jadi ada daerah khusus, dan mereka berada di daerah tersebut sejak tahun 2017. Ya, ini menarik, Beb. Makanya media ini kan sulit masuk sana, atau gimana, Beb? Ya. Kabar mereka yang ada di dalam camp itu juga sulit terekspos, gitu kan. Terus sementara kita ini sering dengar berita-berita ya ketika Rohingya ke Aceh, perilaku mereka kan sok yang sering kali yang muncul itu yang negatif-negatif, yang negatif-negatif. Nah, ini saya perlu tahu ini, Beb, ketika kok Beb terus ini Bang ya. Bang Khalis ini. Saya perlu tahu ini, Bang. Ini ketika antum ke sana, berapa orang kemarin? Berdua saya ya? Dengan namanya sahabat saya Mas Eko Budi Prasetyo. Mas Eko ya. Nah, ini ketika berdua ke sana, apa betul akhlak mereka itu ya, saya soalnya ketika lihat video-video yang beredar di medsos itu ya
yang negatif-negatif banyaknya. Iya. Itu kalau yang di sana gimana, Bang? Iya. Apalagi Indonesia kan kenalnya dengan Aceh ya, Nah, situasi iya. di Aceh waktu itu di mana mereka yang divideokan itu kan buang makanan ya, kemudian mereka Marah-marah nggak terima marah-marah gitu nggak ya. terima ya, kemudian dikasih makan nggak mau Nggak mau makan, makan. nah, segala macam itu. Ya sebetulnya apa kemudian yang lain WC mampet gara-gara mereka segala macam itu ya. Ya sebetulnya satu, mereka pada waktu yang di Aceh itu kan mereka dalam kondisi kalut. Mereka dicurigai sebetulnya. Ini saya akan sebelum sampai ke pertanyaan Mas Yusuf tadi bisa tanya mungkin kenapa mereka bisa sampai di sini, kemudian nanti kita akan melanjutkan bagaimana sebetulnya akhlak mereka ya. Ya. Jadi pertanyaan besarnya kenapa sih mereka bisa meninggalkan camp ya? Kan pertanyaan kita tadi mereka ditampung sejak tahun 2017. Kemudian ada pertanyaan, sudah enak-enak kok Sudah dikasih enak di camp Cox's di Bazar, camp, ya. sudah dikasih makan, dikasih bantuan kok pergi. Kok pergi ya. ke sini? Nah, ini yang pertama adalah situasi di camp itu tidaklah seperti situasi normal kita. Bahkan ketua yayasan kita, Dr. Aldi menyebutkan pengalaman beliau tidak usah jauh-jauh ke Bangladesh atau ke Palestina ya. Di Indonesia saja, kalau ada bencana alam, itu kemudian mengungsi misalnya di Cianjur dulu ya, gempa Cianjur. Mengungsi di pengungsian, tenda pengungsian. Itu nggak lama loh, cuma seminggu. Tapi mereka nggak tahan sudah. Ya. Seminggu aja di tenda pengungsian, padahal dikasih makan katanya. Dikasih makan, ada segala macam, tenda disiapkan. Tidak tahan. Karena memang nggak nyaman di pengungsian itu. Mereka nyamannya di rumah. Nah, akhirnya mereka di dalam kondisi itu jangankan cuma seminggu ya, ini sudah bertahun-tahun dari 2017 mereka di situ dengan kondisi yang sangat sempit, kemudian fasilitas yang seadanya, dan mereka wajarlah berpikir kalau kita kayak gini nggak ada masa depan kita ini. Apalagi orang tua itu umumnya kan kalau di madrasah pendidik itu kan orang tua ingin anak-anaknya itu lebih baik dari mereka. Dan orang-orang tua ini ngelihat, aduh anak saya ini kalau bertahun-tahun di camp kayak apa, nggak ada pendidikan, nggak ada kerja nggak mereka? Kerja. Nah itu jangankan orang keluarga kita Rohingya ya, orang Bangladesh aja susah cari kerja. Makanya orang Bangladesh itu menurut informasi akurat yang kami dapat banyak yang kerja di luar negeri sebagai pekerja kasar. Kerja di kebun sawit di Malaysia, kerja di Arab Saudi sebagai umal ya, sebagai tenaga harian lepas, kerja di pokoknya di mana-mana. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan di Bangladesh, populasi besar. Apalagi pengungsi. Betul. Yang penduduk Bangladesh saja susah cari kerja, mereka terpaksa cari kerja di luar negeri, apalagi pengungsi. Nah, kemudian akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mencari penghidupan yang lebih. Kemudian mereka ada dalam niat sebagian ya, tidak semua ya, karena ya tidak semua punya akses juga. Akhirnya berpikir bagaimana supaya mereka bisa ke tempat lain yang bisa ada harapan yang lebih baik. Ya? Nah, itu yang pertama. Mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah ada yang nyambut peluang ini dengan menjadi penyelundup. Penyelundup, bukan human trafficking ya. Kalau human trafficking itu perdagangan manusia cenderung untuk jual beli tenaga kerja atau jual beli untuk prostitusi dan lain sebagainya. Ini dia lebih kepada penyelundupan manusia. Akhirnya ada yang nangkap ini, oke, saya bawa kamu ke Malaysia dengan catatan kamu bayar. Sekian. Berapa bayar? Nah, itu kami belum dapat informasi yang akurat soal berapa. Dengan naik kapal itu. Naik kapal kayu. Bukan kapal Kambuna, kapal Kerinci yang bagus gitu ya. Ini kapal kayu, kapal nelayan itu. Nah, itu harus bayar mahal. Akhirnya mereka mengorbankan mungkin tabungannya. Apa tujuannya? Apakah mau murah? Enggak, mau cari penghidupan yang lebih baik. Nah, celakanya banyak yang penyelundup ini yang punya niat buruk. Memang mereka subhanallah ya. Ini mereka berniat jahat, cuma mau ngambil uangnya aja. Dan padahal itu uang itu nggak tahu dari mana simpanan, dari mana. Cuma mau ngambil uangnya aja. Terus sampai nanti di daerah tujuan tuh ditelantarkan. Mereka nggak ngurusin, nggak ngopeni sampai mereka dapat penghidupan yang lebih, ditelantarkan ya sama mereka. Bahkan yang tidak jarang yang tertangkap. Dan kemudian yang ketiga yang juga fakta yang sebetulnya mengerikan ini ya. Banyak juga penyelundup itu yang agennya dari penguasa Myanmar. Penyelundup ini adalah antek-anteknya penguasa Myanmar. Kenapa? Mereka bawa orang Rohingya, kan tadi mau dibantai ya, mereka lari menyelamatkan diri. Jadi bawa di tengah laut tuh dibiarkan di tengah laut. Biar mati sekalian. Tenggelam ataupun terlantar, nggak punya bekal. Jadi di tengah laut ditinggal. Kemudian yang nakodanya kabur. Jadi mereka ditelantarkan di tengah laut.
terombang-ambing, tanpa bekal, tanpa air segala macam. Dan ini faktanya ada, yang waktu itu sempat kami dapat adalah keluarga yang sempat kami wawancara di Aceh, di mana mereka itu akhirnya pakai layar karena mesin kapal itu udah nggak berfungsi. Akhirnya entah bagaimana caranya mereka bikin layar, yang layar itu bisa membawa mereka ke Aceh pada waktu itu, dan sampai biiznillah sampai di Aceh. Artinya situasi memang sangat berat. Sangat berat. Orang di pengungsian itu sangatlah berat. Pengungsian yang hanya sepekan aja bisa berontak, bisa gitu ya. Orang-orang digempa, orang-orang korban-korban banjir. Ini kita bisa kebayang sangat lama sekali. Nah, dan tentang akhlak, tentunya kami melihat fakta baik di Aceh maupun di Bangladesh ya, itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan opini negatif yang digiring oleh masyarakat, sebagian oknum-oknum influencer itu ya. Mereka ketika antum ke sana, wah, lu terlihat sekali mereka budaya salam tuh kental sekali. Sedangkan kita di Indonesia kan kadang-kadang salam itu juga nggak terlalu disampaikan kepada orang yang tidak kita kenal ya. Salam itu assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Kita bertemu berpapasan, assalamualaikum. Itu luar biasa mereka mengamalkan sunnah menebarkan salam itu. Dan yang kedua, mereka juga, kami berada di daerah yang madrasah ya. Kemudian fokus kunjungan kami adalah di madrasah Sahabat namanya, yang sudah didukung oleh masyarakat Indonesia melalui Sahabat Al-Aqsa sejak tahun 2017. Kemudian dilanjutkan oleh Yayasan Khidmat Indonesia untuk Tanah Amanah dengan bersama-sama dengan gerakan bersama masyarakat Indonesia untuk menguatkan mereka. Dan kami melihat di madrasah ya tradisi Islam kuat di situ. Bagaimana mereka menjaga kebersihan pakaian, bagaimana mereka juga tertib dalam belajar, nggak sembrono. Nah, kalau masalah perumahannya kelihatan kumuh, ya itu fakta. Kalau kumuh itu karena mereka namanya pengungsi dan apa-apa itu terbatas itu ya. Semua terbatas dan juga orangnya juga di titik yang sangat sedikit itu yang menghuni sangat banyak. Saya punya fakta ini ya tentang tempatnya padat sekali gitu ya. Saya akan menunjukkan bahwa datanya ini ada yang akurat ya, bahwasanya di area perbukitan itu luasnya 24 km persegi. 24 km persegi itu mungkin 6 kali 4 km lah ya perseginya itu ya. Yang menghuni di daerah itu, muhajirin kita atau pengungsinya itu 1 juta lebih. Bahkan ada yang menyebutkan terkini sudah 1.200.000 ya. Sejak 2017 itu, Beb? Sejak 2017 sampai sekarang. Sekarang sudah 1.200.000 orang. Ya, kemudian gubuk yang mereka huni, kita nggak bisa nyebut rumah, Mas Yusuf. Nggak bisa menyebut RSSSS, rumah sangat sederhana sampai saya sulit selonjor, sampai saya sikut-sikutan kan. Nggak, ini bukan RSSSS itu ya, ini 3 kali 6 meter, seperti gubuk atau shelter gitu, tapi dihuni sampai 12 orang ya. Dan itu juga nggak ada fasilitas, air terbatas. Gubuknya dari apa, Beb? Ya? Gubuknya dari apa? Gubuknya dari dindingnya dari bambu, atapnya dari terpal. Ya. Kalau dilihat kan hitam-hitam itu plastik atau kain hitam. Ya? Iya, bambu yang ditutup dengan kain hitam. Kalau di madrasah itu pakai seng. Dindingnya dari seng, tapi banyak yang bolong sudah, jadi ditutup dengan kain kalau hitam. Kotor, kumuh dan sebagainya itu karena minimnya fasilitas, padatnya. Sangat padat, itu kondisi yang sangat dihindari. Tapi kami melihat langsung rumah salah satu guru bersih kok. Oh gitu ya? Iya, maksudnya rumahnya bersih. Kemudian kami ke madrasah bersih. Bersih, madrasah bersih, terjaga. Ya, tapi kalau kita lihat dari pandangan dari jarak jauh ya, kita zoom out gitu. Wah, ini kumuh banget. Daerah kumuh. Mungkin sama seperti kita ngelihat di perkotaan ya, mungkin ya di Jakarta pun kita juga melihat, wah ini kumuh. Meskipun kita tidak memotret langsung ke dekat gitu ya. Tapi yang kami dengan sampling kami ke rumah guru, kemudian ke madrasah, kami melihat ketika Islam itu diterapkan bisa bersih. Meskipun sederhana ya. Jangan diharapkan bisa punya rumah berkeramik, kemudian dinding bercat. Enggak, karena memang dindingnya bambu, ditutup kain, atapnya terpalnya pun udah nggak diganti-ganti dari 2017, gantinya dari mana? Karena itu yang, tapi mereka tetap bersyukur. Bahkan mereka, keluarga kita di sana, beberapa yang kami temui itu mengatakan seberat-beratnya keadaan kami di sini nih, lebih berat keluarga di Gaza. Oh, mereka masih membandingkan kayak gitu ya? Masih membandingkan seberat-beratnya kami di sini, lebih berat keluarga
Dan di bandingannya Gaza. bener ya. Ya, dan betul faktanya Bandingannya Gaza. Apalagi kita doakan sahabat sekalian, keluarga kita di Gaza ini genosida belum berakhir. Belum Tapi berakhir. mudah-mudahan angka-angka itu bukan sekedar angka ya, angka kematian itu bukan sekedar angka di benak kita, tapi itu keluarga kita yang harus kita kuatkan dengan doa kita. Ya. Bahkan kami mendengar dari para asatidz sekalian, mungkin harta kita ini semua kalau kita sumbangkan ya nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apa. Seluruh harta kita 100% kita sumbangkan nggak jadi apa-apa mungkin di sana ya. Ya, kita Tapi ini kalau itu sudah infak banyak nggak boleh sombong ya. ya nggak jadi apa-apa mungkin. Tapi itu kan bernilai. Iya, iya. Seberapa besar upaya kita, yang Allah nilai kan bukan jumlahnya, sekedar jumlahnya, tapi seberapa sungguh-sungguh kita membantu. Dan meskipun kita mungkin tidak bisa membantu banyak dengan uang kita mungkin, tapi kita bisa membantu dengan doa kita. Dan itu jangan pernah kita lupakan doa-doa untuk keluarga kita di sana. Ya, Nah, jadi kalau dikatakan kumuh, ya itu memang fakta kebanyakan di pengungsian seperti itu. Memang tidak ada air, sanitasi nggak bagus, kemudian segala macam. Tapi ketika mereka menerapkan Islam, ya dalam kekumuhan itu tetap ada upaya menjaga kebersihan tentunya, sesuai dengan tuntunan Islam. Antum kan musafir ke sana. Ji. Sampai sana kan, ya namanya musafir, jauh makan nggak, Beb? Masya Ya ini yang Itu sangat, bagian dari adab juga ini. iya. Kita pengen tahu juga, Beb. Ya adabnya ini kami sungguh terkesan dengan adab mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kami di hari pertama datang di madrasah itu dalam rangka memang kami mengunjungi, ingin melakukan need assessment di sana, apa kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka, yang harus kita support bersama-sama oleh masyarakat Indonesia. Kami juga ingin melihat kondisi real. Nah di hari pertama itu kami dijamu, dan jamuan itu 6 macam lauk gitu Mas. 6, Beb. 6. Sebentar, Beb. Antum berapa hari di sana, Beb? Saya hari pertama tanggal 5 Juni hari Kamis itu. Kemudian hari ke 6 Juni kami survei, tapi survei eksternal di luar camp. Hari ketiga berarti itu 3 hari. kurban. Yang di dalam berkaitan dengan camp itu Camp 3 hari. 3 hari ya. Oh, berarti hari pertama Tanggal jamuannya 5 Juni jamuannya itu 6 macam 6, lauk. Beb. Jadi saya sampai hafal itu, saya untuk deskripsi kepada sahabat semua ini, jamuannya itu apa? Yang pertama tuh ayam goreng. Ayam goreng ingkung tuh diparuh jadi 2 itu. Ayam gede itu ya. Yang kedua itu kari ayam. Karena kari kan khas dari negara-negara Asia Selatan ya. Kari ayam, kemudian ada lagi kari daging sapi. Ada lagi kari daging kambing. Kemudian ada lagi ikan. Menu ikan bumbu. Kemudian yang terakhir tuh udang balado. Oh, antum Sahabat saya tuh suka sekali udang balado. Mas Eko tuh suka sekali dengan udang balado. Saya sampai ingat karena saya terkesan. Saya sampai tak hafal, tak liatin, tak amati 6 macam itu. Sedangkan kita di Indonesia mungkin nggak sampai 6 macam. Dua macam lauk menjamu tahu udah istimewa. Indomie sama telur kan. Nah. Jangan Indomie lah, Beb. Oh, kita nyebut merek ya? Luar biasa ya. Nah, kemudian hari ke-2 kami di camp di tanggal 7 itu pada waktu kurban. Nah, karena momentumnya kurban kami makan daging. Yaitu daging yang disembelih. Ada 2 sapi yang kita titipkan untuk kita alokasikan di Madrasah Sahabat dari kurban masyarakat Indonesia. 14 orang sohibul kurban di sana. Jadi yang apa yang disembelih itu kemudian disajikan dalam bentuk makanan kari begitu. Dan itu sangat istimewa karena dagingnya segar ya, langsung dimasak. Sampai 6 ya, sampai 6 jenis ya. 6 macam itu. Nah, bahkan ada cerita dari Dr. Aldi itu, beliau bertemu dengan di sana ada pengalaman relawan dari Jamaah Tabligh ya, karena salah satu basis Jamaah Tabligh kan di Bangladesh, salah satu basis besarnya. Itu bahkan ada yang menjamu tamu itu, dia beralasan pamit itu mau beli makanan dulu, mau pamit sebentar, dia keluar pakai sepeda. Ya. Kemudian dia datang lagi bawa bahan makanan, kemudian nggak pakai sepeda, sepedanya udah nggak ada, jalan kaki gitu. Kemudian ditanya oleh orang Jamaah Tabligh itu, sahabat ke Jamaah Tabligh itu, kok tadi berangkatnya pakai sepeda, pulangnya nggak pakai sepeda? Ternyata sepedanya itu dijual. Sepedanya itu dijual buat beli bahan makanan buat menjamu tamu. Jadi mungkin mereka memuliakan tamu dan sedemikian. Semoga Allah memuliakan keluarga kita, insya Allah. Insya Allah. Ya, Beb, ini kita lanjutkan pembahasannya. Kan tadi sempat nyebut Madrasah Sahabat, kita tadi kan di awal sudah hendak mau bahas Madrasah Sahabat. Ini bisa dikenalkan dulu, Beb, Madrasah Sahabat ini, Beb. Ya, alhamdulillah Madrasah Sahabat ini adalah
eh, pendidikan Islam yang dikembangkan oleh teman-teman kita Rohingya Youth Foundation di Camp Tengkali namanya ya. Tengkali di Cox's Bazar, daerah Cox's Bazar, Bangladesh sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah setelah safar dari tim pertama Sahabat Al-Aqsa ke sana, itu masyarakat Indonesia itu mensupport. Jadi sejak saat itu 2017 didirikan, Sahabat Al-Aqsa sudah mensupport operasional madrasah Sahabat, khususnya gaji guru. Full enggak atau enggak full? Full support. Supportnya full ya. Tapi mungkin ada infak dan zakat dari masyarakat, elemen lain juga kita beli, mereka menerima. Ya nanti kan akan ada sampai ke titik itu ceritanya. Nah, jadi sejak 2017 didukung penuh oleh masyarakat Indonesia melalui Sahabat Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan oleh yayasan kita, dan di Madrasah Sahabat ini fokusnya adalah tahfidzul Quran. Tahfidz kan. Dan ini harapan besar bagaimana mereka bisa bangkit, keluarga Rohingya kita ini bisa bangkit dengan Al-Quran insya Allah. Termasuk Sahabat Al-Aqsa juga sudah sempat mensupport beberapa juz penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rohingya. Sudah selesai belum? Sudah selesai, dalam bentuk audio. Itu beberapa tahun yang lalu Sahabat Al-Aqsa mensupport beberapa juz, karena ada banyak lembaga yang mensupport beberapa juz. Dan memang ini pendidikan Al-Quran sangat penting ya. Di tengah mungkin di isu kesehatan mental ya, sekarang lagi ramai ya. mental health, healing ya. Jadi keluarga kita di tengah keterbatasan itu, mungkin inilah cara Allah menjaga mereka tetap sehat mentalnya itu dengan Al-Quran. Sudah ada yang healingnya dengan Al-Quran. Sudah ada yang 30 juz. Sudah 55 orang yang lulus. 55. Banyak itu ya. 55 orang yang lulus dari madrasah yang sangat terbatas. 55 orang hufaz. Dan sekarang terus bergulir prosesnya dari 9 jenjang ada di situ di madrasah itu. Dari usia awal sampai yang maksimal tuh usia SMA tuh 19 tahunan. Ada 9 jenjang. Madrasahnya sampai nginep di situ nggak? Nah, yang menginap di madrasah itu adalah santri yang yatim. Jadi ada santri yang yatim yaitu 70 orang. Dari 200. Dari 200 orang santri itu ada 70 orang yang yatim, baik mayoritas laki-laki dan ada sebagian perempuan, dan mereka yang laki-laki tidurnya di camp, di madrasah. Sudah ada ruangan-ruangan khusus untuk di kelas. Oh, di kelas ya? Ya, mereka kalau kita di Indonesia mungkin asrama ya. Ada asrama pasti beda dengan kelas ya. Jadi mereka di kelas mereka tidur di kelas. Dan itu yang santri putri itu di tempat yang lain di luar Madrasah Sahabat untuk menginapnya. Berarti yatim itu laki-laki perempuan. Ada yatim, mayoritas laki-laki. Iya, dan yang tinggal di situ adalah yang santri laki-laki saja, yang santri perempuan tinggal di rumah yang lain masih di dekat daerah tersebut. Nah, kemudian ya menarik juga karena ini yatim ini kan otomatis butuh untuk disupport ya, untuk akomodasinya, makannya segala macam. Itu juga sempat disisihkan oleh masyarakat Indonesia, dititipkan masyarakat Indonesia melalui Sahabat Al-Aqsa itu, yaitu untuk pasokan pangan untuk yatim. Namun jumlahnya ini kan terus cukup besar ya. Angka 70 itu cukup besar dan otomatis membutuhkan dukungan lebih banyak. Dan setiap hari mereka ya perlu makan. Ya, makan kalau hitungan kita normalnya kan 3 kali sehari ya. Ya betul. Itu kan otomatis perlu biaya yang besar untuk itu. Nah, itu tadi. Berarti ada 55 hafid yang sudah lulus. Sudah lulus. Lulus itu maksudnya sudah nggak di madrasah lagi ya? Betul, sudah tidak di madrasah lagi. Terus itu bergulir tambah lagi. Iya, terus bergulir. Ketika mereka lulus ganti yang baru dengan kuota sekitar 200 orang. 200 gitu. Ya? Kurang lebih 200 Gurunya orang. ada berapa, Beb? Nah, gurunya itu ada 16 orang. 16 orang yang menangani 200. Itu gurunya ada yang mengajari khusus Al-Quran, ada bahasa Arab. Mereka juga belajar ilmu Islam seperti fikih, kemudian akidah, dan yang lain-lain syariah. Kemudian juga mereka belajar bahasa, ada bahasa Inggris. Mereka juga belajar bahasa Rohingya untuk bahasa asal mereka. Mereka belajar bahasa Arab. Berarti Arab, Inggris, Rohingya dan Burma. Karena Burma kan sekarang yang tanah air mereka dikuasai oleh Myanmar ya. Jadi mereka kalaupun ada harapan untuk pulang itu tetap harus bisa menguasai bahasa yang sekarang digunakan secara resmi di negara tersebut. Ya, ini kalau mau lebih
tahu tahu lebih dalam tentang madrasah itu sudah ada video-video yang dibuat ya Beb ya? Ya, bisa disimak sahabat semua di akun Instagram Kita Berkhidmat ya. Di Instagram Kita Berkhidmat bisa diakses itu. Untuk lihat santri-santrinya, gimana mereka belajar Quran itu. Dan Madrasah Sahabat ini punya kebutuhan real sebetulnya, yaitu yang pertama gaji guru itu yang sudah rutin itu baru 12 orang. Dari 16? Dari 16 itu baru 12 orang yang rutin. 12, ya. Dan 2 karyawan, yaitu karyawan dapur dan kebersihan. Nah, kita membutuhkan lah ya, sahabat semua, mari kita dukung supaya yang 16 guru ini semuanya dapat gaji rutin. Gaji mereka itu 7.000 Bangladesh Taka atau sekitar 924.000. Sebulan? Satu bulannya. Ya sedikit sekali. Ya, itu yang perlu mendapat dukungan dari teman-teman semua. Mereka itu hanya digaji kalau ada zakat atau infak saja. Baru mereka mendapatkan gaji yang 4 orang ya. Kemudian kita perlu pasokan pangan rutin untuk 70 santri yatim. Kemudian juga rehabilitasi kalau ruang santri yang lain kelas. enggak, Santri yang lain sudah yang makan rutin itu makan rutin 70 yang yatim. ya. Yang menginap. Yang menginap di madrasah itu 70 orang. Kemudian rehabilitasi ruangan kelas. Tidak sampai 70 sebetulnya, karena ada yang yatim semua 70 laki-laki dan perempuan, yang menginap di madrasah itu tidak sampai 70. Kemudian butuh rehabilitasi ruangan kelas. Kemudian mereka juga butuh panel surya untuk electricity, kemudian juga pompa air, dan juga pengembangan kualitas pendidikan khususnya bahasa Arab ya. Berarti ini nanti bisa melalui yayasan kita. Bisa kita simak di video-video maupun poster-poster yang ada di Instagram sahabat yayasan kita, insyaallah. Lalu ini Beb, harapan mereka itu sebetulnya apa Beb? Ya. Ini yang sebetulnya pertanyaan mendasar ya. Apa sih yang menjadi visi atau harapan besar dari para muhajirin Rohingya ini? Yang pertama itu adalah mereka ingin pulang sebetulnya. Ingin pulang ya. Pulang secara aman, terhormat, bermartabat. Bukan pulang dalam rangka diusir ya. Maksudnya dideportasi dari Bangladesh kan. Diusir lagi. Kasihan nanti di sana dibantai kan, seperti diusir dari sini, dibantai dari sana kan, seperti terjepit dan terhimpit ya. Pulang dalam keadaan terhormat dan bermartabat dan aman. Istilahnya repatriasi ya kalau dalam bahasa teknisnya. Kemudian kedua, mereka berharap sudahlah, hentikan genosida ini. Genosida ini karena yang diarahkan itu sekarang masih ditekan terus, masih diteror terus oleh militer maupun oleh kelompok milisi yang namanya Arakan Army. Jadi tentara nekan, pemerintah nekan, milisi juga nekan, jadi terjepit. Yang keluarga mereka yang belum hijrah ya, yang masih bertahan di Arakan itu terjepit. Tolong dihentikan genosida, kekerasan, dan penghapusan etnis ini. Kemudian mereka berharap diberikanlah kewarganegaraan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalani aktivitas sebagaimana warga negara secara global ini. Dan yang terakhir, berikanlah hak-hak yang penuh kepada mereka sebagai warga negara. Mereka tuh orang-orang mampu kok, banyak yang mampu tapi terpaksa karena hidup di pengungsian dalam kondisi begitu, gak punya kerjaan, gak punya uang dan lain sebagainya. Meskipun punya uang, maksudnya misal pun punya uang, terus dipakai untuk apa? Gitu. Kerjaan gak ada gitu sih. Tidak ada pekerjaan, sangat sulit. Dan mereka ini sama sekali tidak mau mengganggu. Mereka masuk ke dunia di negara tetangga itu bukan untuk mengganggu, bukan. Mereka hanya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dan kita berharap masyarakat Indonesia bisa terus menguatkan keluarga kita ya, karena ini kita sama mukmin bersaudara, kita satu tubuh, satu bangunan, kita satu iman, satu pedoman dan satu tujuan. Kemudian dalam Islam pun kita juga ada perintah untuk menguatkan dan menolong sesama muslim, di mana ini adalah perintah Allah, dan ini bukan semata-mata karena belas kasihan, tapi kita harus menguatkan. Jangan sampai memandang mereka sebagai ancaman ya. Jangan memandang sebagai ancaman, dan jangan pula sebagai orang yang layak dikasihani sebagaimana pengemis atau apa gitu. Bukan, mereka ini saudara kita yang sedang dalam perjuangannya. Mereka muslim yang harus kita kuatkan. Dan yang utama adalah terus kita berjuang untuk membangun umat yang kuat, baik secara akidah, ibadah, akhlak, dengan dakwah dan juga jihad fisabilillah. Dan tentunya kita merujuk pada firman Allah ya, di dalam surah Al-Anfal ayat 60, bahwasanya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri dengan apa yang kita mampu berupa kekuatan yang kita miliki. Dan ini adalah surah Al-Anfal ayat 60 ini
menjadi dasar bagi kita untuk membangun umat yang kuat, insya Allah. Dan semoga kita bisa menjadi bagian. Kalau mereka muhajirin, kitalah ansornya. Mudah-mudahan amin. kita bisa terus menguatkan mereka, insya Allah. Baik, jazakumullah khair, Beb. Ini kayaknya waktunya udah habis nih, Beb. Bincangnya kayaknya masih seru itu, tapi kapan-kapan semoga bisa dilanjutkan lagi ya, bisa disambung lagi. Termasuk tema-tema yang lain Beb, ya. Tentang saudara-saudara kita di Gaza, di Suriah dan lain sebagainya. Kondisi saudara-saudara kita di luar sana itu banyak yang terzalimi. Nah, kita di Indonesia ini kondisinya nyaman, enak, harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan tentu saja khusus untuk saudara-saudara kita Rohingya, mereka itu saudara kita. Betul, Beb, ya? Betul. Mereka itu saudara kita, mereka Muslim. Kita ini diikat dengan kalimat la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk menguatkan saudara kita Rohingya. Demikian Beb Holis, Bang Holis. Mohon maaf panggilannya gonta-ganti ya. Jazakumullah khair. Dari saya ada salahnya, mohon maaf. Kita tutup podcast kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.